Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, dan malam. Yang terhormat Bapak Haji Sunarto, SE MSI, selaku dosen pengampu mata kuliah Ekonomi Islam. Di sini saya akan mempresentasikan hasil rangkuman saya dengan judul materi Kedudukan Hukum Ekonomi Syariah dalam Tata Hukum Indonesia. Sebelum itu, perkenalkan, nama saya Angel Laura Pratama dengan NPM 2211100134431118. Baik, pada subbab pertama yaitu peranan dan perkembangan hukum ekonomi syariah di Indonesia. Kehidupan ekonomi yang diinginkan adalah kehidupan berbangsa dan bernegara yang rakyatnya memiliki kesejahteraan dan keadilan sosial, sebagaimana yang dicita-citakan Pancasila. Cita hukum Islam dalam bidang ekonomi terlihat dalam konsepnya tentang aktivitas ekonomi dipandang sebagai wahana bagi masyarakat untuk membawa kepada paling tidak pelaksanaan dua ajaran Al-Quran, yaitu prinsip saling atau membantu dan saling bekerja sama antara anggota masyarakat untuk kebaikan, dan prinsip menghindari gharar atau transaksi bisnis di mana di dalamnya terjadi unsur penipuan yang akhirnya merugikan salah satu pihak. Selanjutnya, pada tataran praktis, keberadaan lembaga-lembaga keuangan syariah sekarang ini menunjukkan adanya perkembangan yang semakin pesat. Hal ini sejalan dengan semakin meningkatnya kesadaran sebagian besar umat Islam untuk melaksanakan Islam secara kafah. Perkembangan ini tentu memberikan harapan baru bagi para pelaku usaha untuk menjalankan bisnis yang tidak hanya berorientasi pada keuntungan material semata, tetapi juga sesuai dengan spirit hukum syariah yang menjanjikan pemenuhan kebutuhan batiniah. Selanjutnya, perkembangan ekonomi syariah di Indonesia mencakup berbagai sektor, termasuk perbankan syariah, asuransi syariah, keuangan mikro syariah, dan pasar modal syariah. Otoritas yang terkait seperti Otoritas Jasa Keuangan atau OJK dan Majelis Ulama Indonesia atau MUI memiliki peran penting dalam mengeluarkan regulasi dan fatwa untuk membimbing pengembangan ekonomi syariah. Dengan pertumbuhan ekonomi syariah yang berkelanjutan, Indonesia dapat berperan dalam membentuk kerangka kerja global untuk ekonomi berbasis prinsip-prinsip Islam. Untuk itu terciptalah berbagai macam regulasi yang mengatur hukum ekonomi syariah, yaitu salah satu undang-undang yang penting yang mengatur ekonomi syariah di Indonesia adalah Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. Undang-undang ini mengatur pendirian dan operasional bank-bank syariah serta mekanisme pengawasannya. Selain itu, terdapat pula undang-undang tentang lembaga keuangan mikro dan undang-undang tentang pasar modal yang juga mencangkup prinsip-prinsip ekonomi syariah. Salah satu aspek yang menarik dalam kedudukan hukum ekonomi syariah di Indonesia adalah upaya untuk terus mengembangkan inovasi dalam berbagai sektor ekonomi. Contohnya adalah pengembangan produk-produk keuangan syariah yang lebih sesuai dengan kebutuhan masyarakat modern. Inovasi ini melibatkan kolaborasi antara ulama, ahli ekonomi, dan praktisi industri untuk memastikan bahwa produk-produk tersebut tetap sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Selanjutnya, pada subbab kedua yaitu positivisasi hukum Islam di Indonesia. Positivisasi dalam pengertian sederhana adalah memformat konsep-konsep hukum menjadi perundangan negara. Positivisasi hukum Islam adalah suatu proses atau cara untuk membentuk hukum Islam sebagai hukum serta sumber hukum nasional guna mengisi kekosongan hukum positif. Perkembangan hukum Islam di Indonesia dapat dibagi ke dalam beberapa periode. Pertama, pada masa kolonial Belanda menjajah Nusantara. Yang kedua, pada masa kolonial Belanda menjajah Nusantara. Ketiga, pada masa penjajahan Jepang. Keempat, pada masa awal kemerdekaan Indonesia. Kelima, masa setelah tahun 1974 hingga saat ini. Beberapa ketentuan hukum Islam yang dimasukkan ke dalam beberapa peraturan perundang-undangan, diantaranya dalam Undang-Undang Zakat, Undang-Undang Perbankan Syariah, dan Undang-Undang Peradilan Agama. Selain itu, juga dalam ketentuan umum yang secara substansi dimuat dalam Undang-Undang Perkawinan.
Konsep ekonomi syariah di Indonesia lahir sekitar tahun 1980-an, namun mulai diperkenalkan kepada masyarakat pada tahun 1991 ketika Bank Muamalat Indonesia sebagai bank syariah pertama berdiri yang kemudian diikuti oleh lembaga-lembaga keuangan lainnya. Adapun lembaga-lembaga yang lahir dari gerakan ini diantaranya Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia atau DSN MUI, Masyarakat Ekonomi Syariah atau MES, Ikatan Ahli Ekonomi Islam atau IAEI, dan sebagainya. Gerakan dan perjuangan ekonomi syariah ini kemudian melahirkan lembaga-lembaga teknis di lingkungan pemerintah seperti Direktorat Perbankan Syariah di Bank Indonesia, Direktorat Pembiayaan Syariah di Departemen Keuangan, dan berbagai biro di Badan Pengawas Pasar Modal atau BAPEPAM. Selanjutnya ada subbab yang ketiga, yaitu keselarasan antara hukum ekonomi Islam dengan tata hukum di Indonesia. Yang pertama, pengakuan konstitusional terhadap agama Islam, yaitu landasan utama kedudukan hukum ekonomi syariah adalah pasal 29 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 yang mengakui agama Islam sebagai salah satu sumber hukum nasional. Ini memberikan legitimasi bagi pengembang ekonomi berlandaskan prinsip-prinsip Islam. Yang kedua, Undang-Undang tentang Perbankan Syariah. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah menjadi pijakan hukum yang mendasari pendirian, operasional, dan pengawasan bank syariah di Indonesia. Yang ketiga, regulasi lembaga keuangan mikro syariah. Undang-undang terhadap lembaga keuangan mikro memberikan dasar hukum bagi pendirian dan operasional lembaga keuangan mikro syariah, mendukung inklusi keuangan di kalangan masyarakat dengan prinsip-prinsip syariah. Yang kelima, keuangan mikro syariah. Ketentuan-ketentuan khusus dalam Undang-Undang tentang Lembaga Keuangan Mikro mencangkup aspek keuangan mikro syariah, memungkinkan pelaku usaha mikro untuk memperoleh pembiayaan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Yang keenam, peran Otoritas Jasa Keuangan atau OJK. OJK memiliki peran sentral dalam pengawasan dan peraturan lembaga-lembaga keuangan syariah, memastikan kepatuhan terhadap prinsip-prinsip ekonomi syariah dan tata kelola yang baik. Yang ketujuh, Fatwa-Fatwa Majelis Ulama Indonesia atau MUI mengeluarkan fatwa-fatwa yang menjadi panduan bagi lembaga-lembaga keuangan dan pelaku ekonomi syariah. Hal ini memperkuat aspek hukum dan etika dalam ekonomi syariah. Yang kedelapan, harmonisasi dengan hukum umum. Tantangan yang dihadapi adalah keselarasan antara prinsip-prinsip ekonomi syariah dengan tata hukum umum. Diperlukan kerjasama antara ahli hukum dan ulama untuk menemukan keseimbangan yang tepat. Yang kesembilan, pendidikan dan kesadaran masyarakat, yaitu pendidikan dan kesadaran masyarakat tentang ekonomi syariah adalah elemen penting. Masyarakat perlu memiliki pemahaman yang baik terkait prinsip-prinsip dan manfaat ekonomi syariah. Yang ke-10, potensi dan tantangan di masa depan. Ekonomi syariah memiliki potensi besar untuk terus berkembang di Indonesia. Namun tantangan seperti keselarasan dengan globalisasi dan pengembangan produk inovatif masih perlu diatasi. Kedudukan hukum ekonomi syariah dalam tata hukum di Indonesia mencerminkan komitmen untuk mengintegrasikan nilai-nilai Islam dalam sistem ekonomi. Melalui undang-undang, regulasi fatwa, dan peran lembaga-lembaga terkait, ekonomi syariah dapat terus berkembang sesuai dengan prinsip yang dijunjung tinggi. Sekian presentasi dari rangkuman saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi, siang, sore, dan malam.